Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rian dengan NIM 41121015 dari Teknik Informatika Kampus Universitas Dian Nusantara, ingin mempresentasikan proyek dari mata kuliah pengantar organisasi komputer semester antara 2024-2025 tentang judul memori dan cache memori, hierarki memori, dan manajemen cache dalam sistem komputer. Sebelum kita masuk ke agenda style, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi saya kesempatan pada hari ini untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang saya buat. Untuk agenda pada hari ini, saya susun dari latar belakang, kemudian dan tujuan penelitian, hierarki memori, cache memori, terakhir manajemen memori dalam sistem operasi modern. Untuk yang pertama, dari latar belakang, salah satu komponen utama dalam sistem komputer yang memainkan peran penting dalam pengelolaan data adalah memori cache dan elemen-elemen memori utama seperti RAM, ROM, serta perangkat lainnya seperti hard disk. Idealnya, sebuah prosesor tidak membuang waktu untuk mengakses instruksi dan data dari memori utama. Memori utama dituntut secepat mungkin menyediakan operan bagi prosesor. Semakin cepat prosesor mengolah data, maka semakin sulit bagi sistem memori untuk mensuplai operan dalam satu atau dua siklus. Maka dari itu, diperlukan cara untuk mempercepat waktu prosesor ke memori utama untuk meningkatkan kecepatan akses. Manajemen cache adalah bagian penting dalam sebuah hierarki memori. Dalam arsitektur komputer mengklasifikasikannya penyimpanan komputer berdasarkan media penyimpanan serta faktor seperti kompleksitas, kapasitas penyimpanan, kinerja teknologi yang digunakan. Berbagai memori memiliki jenis memori dari register hingga sekunder seperti magnetic disk dan optical disk. Di bagian masalah, saya akan menjelaskan bagaimana strategi manajemen memori dalam meningkatkan kecepatan sistem komputer. Lalu bagaimana cara data diakses dan disimpan di hierarki memori. Lalu bagaimana cara mengoptimalkan kinerja cache agar dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Dan terakhir, bagaimana cara sistem operasi modern dapat mengelola memori. Tujuan dari proyek ini dibuat untuk mengetahui berbagai strategi manajemen memori yang dapat meningkatkan kecepatan komputer, untuk mengetahui cara data diakses dan disimpan dalam hierarki memori. Yang ketiga, untuk mengetahui pengoptimalan kinerja cache agar dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Dan terakhir, untuk mengetahui cara sistem operasi modern dalam mengelola memori. Yang pertama, kita masuk ke hierarki memori. Hierarki memori tersusun seperti piramid dari paling atas sampai paling bawah. Untuk yang atas terdiri dari register dengan fungsi menyimpan data dari instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Di bawahnya lagi ada cache memory. Fungsinya untuk menyimpan data yang sering diakses agar CPU tidak perlu lagi mengambil dari RAM yang lebih lambat. Di bawahnya lagi ada RAM atau Random Access Memory. Fungsinya untuk menyimpan data dan instruksi sementara saat program dijalankan. Lalu ada penyimpanan sekunder HDD atau SSD, gunanya untuk menyimpan data dan sistem operasi secara permanen. Dan terakhir, paling bawah adalah penyimpanan eksternal yang digunakan untuk pencadangan backup, arsip data panjang, dan distribusi data. Secara umum, komputer terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat input, perangkat utama, perangkat output, dan memori CPU. Merupakan otak komputer yang sering digunakan untuk melakukan operasi dasar seperti operasi perbandingan, perhitungan, pembacaan, dan penulisan. Dalam sistem komputer, hierarki memori mempunyai peran penting untuk mengoptimalkan pengambilan memori dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Hierarki memori dalam susunan yang membentuk seperti piramid dari mulai register, cache memori, memori utama,
memori eksternal yang dimana semakin kecil, lebih mahal, dan cepat diletakkan di atas, dan seterusnya. Pendaki memori disusun sedemikian rupa agar semakin ke bawah, memori dapat mengalami hal-hal seperti peningkatan waktu akses, peningkatan kapasitas, peningkatan jarak dengan prosesor, dan penurunan harga memori tiap biaya. Jika diurutkan seperti yang tadi di piramid, dari mulai register itu merupakan komponen mikroprosesor yang dikenal dengan kecepatan akses yang tinggi dan biaya per byte yang mahal. Peran dari register sendiri dalam membantu mikroprosesor dengan melakukan tugas-tugas yang tidak dapat ditangani langsung oleh prosesor dan bertindak sebagai anggota tubuh prosesor. Register dibagi menjadi beberapa bagian segmen seperti CS atau code segmen, DS data segmen, ES extra segmen, dan SS tab segmen. Yang kedua ada memori cache atau cache memory. Cache ini sendiri berfungsi sebagai lokasi penyimpanan sementara yang membantu mempercepat proses pengaksesan data dengan menyimpannya secara berkala untuk pengambilan data bila diperlukan. Cache tepat ada di bawah register, dan cache disusun berdasarkan kedekatannya dengan prosesor yang menggunakan level. Contoh, level 1, level 2, dan level 3. Dan cache sendiri dinyatakan ukurannya sebagai satuan KB atau kilobyte. Main memory atau memori utama. Memori ini terletak di motherboard, menyimpan data untuk pemrosesan dan program yang digunakan untuk memproses data. Dan memori utama harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung semua informasi yang diperlukan, terdiri dari RAM, ROM, dan flash memory. Lalu ada flash memory eksternal, ibarat tempat khusus komputer yang menyimpan informasi yang penting yang tidak hilang saat komputer dimatikan. Inilah fungsi dari memori eksternal. Dan juga untuk menyimpan program dan data dalam waktu lama seperti di magnetic disk, optical disk, dan magnetic tape. Lalu ada cache memory. Cache memory ini merupakan penyimpanan data atau instruksi yang berfungsi untuk memudahkan akses oleh sistem dengan menyimpan salinan data yang sering digunakan, memberikan akses yang lebih cepat sehingga sistem tidak perlu mengambil data dari lokasi penyimpanan utama setiap kali dibutuhkan. Cache berfungsi sebagai buffer antara memori utama dan prosesor yang terletak biasanya di dekat prosesor, dan memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi dari memori utama, sehingga meningkatkan kinerja sistem dengan menyediakan data yang diperlukan oleh prosesor secara cepat. Data yang sudah disimpan di cache ialah data yang paling sering digunakan atau looping berulang kali. Selain itu, cache akan mengurangi beban dari memori utama karena menyimpan salinan data di cache otomatis mengurangi beban dari memori itu sendiri. Data inilah yang akan mengurangi frekuensi akses langsung ke memori utama yang membantu meningkatkan sistem dengan efisien. Nah, ini berikut adalah level-level dari cache. Dia terdiri dari L1 atau level 1. Dia satu ini cache merupakan sejumlah kecil memori dari SRAM yang digunakan sebagai cache integrasi menyatu pada prosesor untuk menyimpan secara sementara proses dan data. L1 merupakan memori yang terletak di chip prosesor dengan kapasitas sekitar 8-128 KB yang memiliki kecepatan sangat tinggi sekitar 1 node second hingga 2 node second. L2 atau level 2 ini letaknya ada di motherboard dekat dengan posisi kedudukan prosesor. Memori yang ada di luar chip CPU memiliki kapasitas lebih besar sekitar 256 KB hingga 2 GB dengan kecepatan rendah sekitar 5 node second sampai 10 node second. Level 3 untuk level 3 cache ini jarang banget ada, hanya ada di komputer tertentu yang berguna ketika terdapat cache yang miss atau hilang pada L1 dan L2. Nah, L3 sendiri ini ukurannya lebih besar
daripada dua level sebelumnya, tapi memiliki kecepatan transport yang lebih lama dari L1 dan L2 yang terletak di luar chip CPU. Memiliki kapasitas besar sekitar 4 MB sampai 16 MB dengan kecepatan yang rendah sekitar 15 ms sampai 30 ms. Kita masuk ke manajemen memori. Terdiri dari 4 bagian, ada pegging, ada swapping, segmentasi, dan memori virtual. Kita akan membahas dulu apa sih itu manajemen memori. Manajemen memori merupakan upaya atau teknik mengelola memori pada komputer. Metode ini memungkinkan untuk mengalokasikan memori proses sesuai permintaan, melepaskannya untuk digunakan kembali saat tidak lagi diperlukan, dan menghemat alokasi ruang memori. Alokasi memori yang tidak efisien atau penggunaannya tidak tepat dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya, memperlambat kinerja sistem, dan mengurangi respon sistem terhadap permintaan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan strategi cermat dan efektif dalam penggunaan memori. Kita masuk ke jenis-jenis dari manajemen memori, itu ada pegging. Pegging ini adalah teknik menyimpan memori yang digunakan sistem komputer untuk menyimpan data dan mengambil data dari memori penyimpanan sekunder, untuk digunakan dalam sistem operasi memori utama. Sistem ini mendapatkan informasi dari halaman yang menyimpan file sekunder dengan ukuran blok yang sama di halaman manajemen memori skematik. Lalu ada swapping. Swapping ini teknik yang disebut swap atau mempercepat proses dan memindahkan data dari memori utama ke lokasi cadangan atau disk, tempat proses berada hingga eksekusi selesai, dengan tujuan meningkatkan kinerja sistem multiprogramming. Lalu ada segmentasi, proses membagi memori utama komputer menjadi segmen atau bagian. Referensi lokasi menggunakan segmentasi berisi nilai yang mengidentifikasi segmen offset dalam segmen tersebut. Lalu terakhir ada memori virtual, teknik yang memisahkan memori logis dan fisik pengguna program dapat memanfaatkan jumlah memori virtual yang sangat besar saat memori fisik tersedia lebih sedikit. Oke, di sini saya akan menginfokan ada studi kasus tentang strategi efisien manajemen memori untuk meningkatkan kinerja sistem operasi. Pada sebuah perusahaan sedang mengembangkan sebuah proyek di mana dalam proyek tersebut adalah berbasis aplikasi desktop, yang di mana aplikasi tersebut mengharuskan memiliki pengelolaan memori yang efisien agar prosesnya berjalan lancar dan optimal untuk menunjang operasional. Tim IT memiliki challenge dalam pengelolaan memori seperti keterbatasan RAM, fragmentasi, dan kebutuhan untuk menjalankan proses secara bersamaan. Bisa dilakukan dengan penerapan manajemen memori pada perusahaan tersebut seperti pegging. Aplikasi dirancang dengan teknik pegging memungkinkan data fisik yang tidak sesuai dengan RAM disimpan di penyimpanan sekunder. Saat pengguna membawa aplikasi besar, di beberapa halaman dibagi ke penyimpanan sekunder dan RAM tanpa harus dibuat di RAM sepenuhnya. Gunanya untuk mencegah terjadinya fragmentasi dan berbagai masalah lain. Pada swapping, ini harus ada sebelum memori dijalankan. Jadi, proses ini membutuhkan swap atau swapping di mana memindahkan data dari memori ke disk dengan tujuan meningkatkan kinerja sistem multiprogramming-nya. Lalu di bagian segmentasi, saat menautkan gambar ke gambar program dan memuat gambar ke dalam memori, segmen digunakan dalam file objek program bawaan segmen yang berbeda dapat dibangun sebagai segmen kode dan data untuk modul program berbeda atau kelas penggunaan memori aplikasi. Untuk bagian pada memori virtual, dalam proses ini aplikasi diprogram dengan memanfaatkan jumlah memori virtual yang besar dan dapat fokus pada masalah pemrograman tanpa khawatir memori terbatas kalau yang memori tersedia. Oke, kita udah masuk di bagian kesimpulan dan saran.
Kesimpulannya, hierarki memori dalam arsitektur komputer merupakan sebuah pedoman yang dilakukan perancang demi menyatakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk setiap bitnya. Hierarki memori terdiri dari register, cache memori, memori utama, dan eksternal. Dengan adanya memori, manajer memori dalam hierarki memori yang sangat berguna untuk mencegah saat satu proses dari penulisan dan pembacaan yang dapat dialokasikan ke primary memory dengan tujuan meningkatkan utilitas CPU di dalam sistem komputer. Untuk caranya, eee, bisa dengan dapat meningkatkan kecepatan speed pada sistem komputer, diperlukan perangkat yang memadai dan guna menunjang kebutuhan aktivitas di era modern seperti saat ini, di mana kita tahu bahwa era teknologi sudah berkembang pesat sehingga memaksa sistem untuk bekerja lebih ekstra seperti CPU, prosesor, cache memori, dan RAM. Penambahan size pada RAM pun, diperlukan agar penyimpanan memori, ruang untuk bekerja secara optimal dengan penggunaan cache memori sebagai penyimpanan sementara. Oke, sekian dari saya, Muhammad Rian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.